Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nur Hasanah, NIM 27, dari Prodi Bimbingan Konseling Universitas Veteran Bank Nusantara Sukoharjo. Perkenankan, saya di sini akan menyampaikan materi mengenai teori sifat kepribadian Allport, Eysenck, dan Kettle. Pada penjelasan ini nanti ada 7 garis besar bahasan. Yang pertama yaitu pandangan dari teoritikus sifat, yang kedua yaitu pandangan teori sifat mengenai manusia, yang ketiga pandangan teori sifat mengenai ilmu kepribadian, yang keempat teori sifat kepribadian perspektif dasar dibagikan teoritikus sifat, yang kelima teori sifat Gordon W. Allport tahun 1897 sampai dengan 1967. Kemudian yang keenam teori sifat Raymond B. Kettle tahun 1905 sampai dengan 1998. Dan yang terakhir yaitu teori Hans C. Eysenck tahun 1916 sampai dengan 1997. Pada bahasan mengenai teori sifat kepribadian Allport, Eysenck, dan Kettle, tentunya akan ada beberapa pertanyaan di awal bab ini, yaitu ada 3 pertanyaan tepatnya, dan nanti jawabannya akan ditemukan setelah ada penyampaian dari saya, penyampaian secara garis besar, dan jawaban itu bisa ditemukan pada penjelasan saya nantinya. Untuk pertanyaan yang pertama, yaitu hal apa yang membuat individu punya perbedaan dengan yang lainnya? Untuk pertanyaan kedua, apakah di balik uniknya sifat manusia masih ada sifat universal individu pada umumnya? Dan yang ketiga, pertanyaannya yaitu bagaimana individu variabilitas dalam perilaku melewati situasi atau waktu tertentu? Pada materi teori sifat kepribadian Allport, Eysenck, dan Kettle, untuk pembahasan yang pertama yaitu ada pandangan dari teoritikus sifat. Tepatnya ada suatu hal yang akan dibicarakan nantinya yaitu fondasi untuk psikologi sifat. Tepatnya pada abad ke-20 itu ada fondasi untuk psikologi sifat oleh 3 peneliti yaitu Allport, Kettle, dan Eysenck. Pada pokok bahasan yang kedua yaitu mengenai pandangan teori sifat mengenai manusia. Di sini akan dijelaskan konsep sifatnya. Konsep sifatnya yaitu pengertian dari sifat kepribadian, di mana sifat kepribadian mengacu pada konsisten dengan cara individu bertingkah laku, merasa, dan berpikir. Di sini nanti pada konsep sifat ada 2 hal penting, yaitu yang pertama konsistensi. Konsistensi sendiri merupakan bahwa sifat itu menggambarkan sebuah keberaturan dalam perilaku individu. Dan yang kedua yaitu keistimewaan, di mana keistimewaan itu diartikan bahwa teoritikus sifat berkaitan terutama dengan karakteristik psikologis di mana orang-orang berbeda keistimewaan membuat seseorang berbeda dengan yang lainnya. Pada pokok bahasan yang ketiga yaitu mengenai pandangan teori sifat mengenai ilmu kepribadian, ada 3 hal yang akan dibahas nantinya yaitu konsep reliabilitas, validitas, kemudian contoh teorinya yaitu teori Niels Bohr, dan selanjutnya yaitu fungsi ilmu. Untuk pembahasan yang pertama yaitu konsep reliabilitas, validitas. Maksudnya di sini yaitu untuk mengukur reliabilitas dan validitas, psikologi sifat tentunya harus kritis dalam membangun sebuah ilmu kepribadian.
karena pada saat itu, tepatnya pertengahan abad 20, menolak teori yang begitu spekulatif dan merasa pengukuran ilmiah harus dipaksakan dan ditentukan dalam berteori. Dan saat itu pula ada pengukuran yang teliti berdasarkan data yang ada pada teoritikus sifat, tepatnya teorinya Niels Bohr. Jadi, teorinya Niels Bohr di sini sebagai contoh dari pandangan teori sifat mengenai ilmu kepribadian. Kemudian fungsi ilmu. Fungsi ilmu ada 3, yaitu yang pertama deskripsi, kedua prediksi, yang ketiga penjelasan. Deskripsi bisa diartikan sifat menyimpulkan perilaku khas seseorang dan menggambarkan apa yang secara khas orang sukai. Prediksi dapat diartikan kita bisa memprediksikan sifat kepribadian antara individu satu dengan individu yang lain dalam kehidupan sehari-harinya. Penjelasan dapat diartikan di mana psikologi kepribadian dalam menjadi ilmu perlu dan mampu menjelaskan jadi suatu penjelasan yang baik. Pada pokok bahasan yang keempat, yaitu mengenai teori sifat kepribadian, perspektif dasar dibagikan teoritikus sifat. Di sini akan membahas intinya dan juga asumsi yang ada. Intinya, kepribadian dapat dikarakteristikkan berkenaan dengan kemungkinan konsistensi individu dalam bertingkah laku, merasa, dan berpikir dengan cara tertentu. Contohnya, kemungkinan mereka bertindak ramah dan lain-lain. Untuk asumsinya, ada 2 asumsi. Yang pertama yaitu perilaku dan kepribadian merupakan sebuah hierarki. Yang kedua ada korespondensi langsung. Penjelasan mengenai perilaku dan kepribadian sebuah hierarki itu dapat dikategorikan ke dalam sebuah hierarki itu sendiri, yaitu penjelasan hierarki yang paling terkenal saat itu oleh Hans Eysenck. Kemudian korespondensi langsung. Artinya, antara tampilan tindakan yang berhubungan dengan sifat dan kepemilikannya atas sifat itu bersesuaian. Pada pokok bahasan yang kelima, yaitu mengenai teori sifat Gordon-Will-Allport tahun 1897 sampai dengan 1967. Di sini akan membahas konsep dari teori sifat Allport, membedakan sifat dari teori Allport, dan ciri dari teori sifat Allport. Konsep dari teori Allport yaitu sifat sebagai generalisasi dan personalisasi yang menentukan kecenderungan gaya konsisten, stabil dari penyelesaian individu terhadap lingkungannya. Membedakan sifat dari teori Allport, ada 3 sifat, yaitu sifat esensial, sifat sentral, disposisi sekunder. Sifat esensial merupakan mengekspresikan sebuah disposisi yang begitu meresap dan terkenal dari kehidupan seseorang yang hampir semua tindakan bisa dilacak dari pengaruhnya. Sifat sentral merupakan mengekspresikan disposisi yang mencakup rentang yang lebih terbatas dari situasi daripada yang sebenarnya untuk sifat esensial. Disposisi sekunder merupakan sifat-sifat yang setidaknya mencolok, disamaratakan, konsisten. Ciri teori sifat Allport yaitu penekanan keunikan individu, selanjutnya dengan penelitian ideografik. Alat yang digunakan oleh Gordon-Will-Allport yaitu analisis faktor, disebut dengan teknik analisis faktor.
pada pokok bahasan yang keenam, yaitu mengenai teori sifat Raymond B. Cattell tahun 1905 sampai dengan 1998. Di sini akan dibahas 3 pembahasan, yaitu inti konsep dari teorinya Raymond B. Cattell, sumber bukti, dan 16 sifat dikelompokkan menjadi 3 kategori menurut Raymond B. Cattell. Oke, untuk inti konsepnya, Raymond B. Cattell memberikan 2 perbedaan konseptual, yaitu sifat permukaan dan sifat sumber. Sumber bukti menurut teorinya Raymond B. Cattell ada 3, yaitu yang pertama, live record data yang berhubungan dengan perilaku secara nyata atau disebut L-data. Yang kedua, self-report questionnaire data merupakan mencakup data laporan diri atau respon-respon terhadap kuesioner atau disebut K-data. Yang ketiga, objective test data merupakan sifat sumber yang diekspresikan dalam tes objektif. Kemudian 16 sifat yang dikelompokkan menjadi 3 kategori menurut Raymond B. Cattell. Yang pertama, sifat kemampuan. Sifat kemampuan mengacu pada keterampilan dan kemampuan yang memungkinkan individu berfungsi secara efektif. Contohnya intelijensi. Kemudian sifat temperamen. Sifat temperamen mencakup kehidupan emosional dan gaya kualitas perilaku. Dan yang ketiga, yaitu sifat dinamis, merupakan menaruh perhatian pada kerja keras, yaitu kehidupan motivasional individu atau motivasi individu tepatnya. Pada pokok bahasan yang terakhir, yaitu mengenai teori Hans C. Eysenck tahun 1916 sampai dengan 1997. Di sini akan dibahas mengenai struktur teori menurut Eysenck, 4 tipe kepribadian dasar menurut Eysenck, dan Lemon Drop Test. Oke, yang pertama struktur teori dari G. Eysenck, yaitu merupakan analisis faktor sekunder. Penjelasannya, analisis statistik dari serangkaian faktor yang terkait satu sama lain. Faktor sekunder ini tentu saja merupakan sifat, yaitu gaya emosi atau perilaku konsisten yang membedakan satu sama lain. Analisis faktor sekunder ini mengidentifikasi 2 faktor, yaitu yang pertama introvert, extrovert, yang kedua neurotisisme. Untuk pengertian introvert sendiri, seseorang yang memiliki kepribadian introvert itu cenderung menutup diri dari dunia luar. Dia bisa menjadi pendengar yang baik dan akan memikirkan terlebih dahulu sebelum berbicara. Untuk ekstrovert, seseorang yang memiliki tipe ekstrovert ini akan cenderung membuka diri terhadap dunia luar, suka interaksi dan aktivitas sosial, mudah bergaul, aktif, dan antusiasnya tinggi. Untuk penjelasan neurotisisme, itu bisa diartikan kestabilan emosi, di mana seperti mengorganisir sifat kecemasan, depresi, rasa malu, dan suasana hati yang berubah-ubah. Kemudian 4 tipe kepribadian dasar menurut teori Eysenck, itu ada melankolis, flegmatis, koleris, sanguinis. Penjelasannya, melankolis itu cenderung sikapnya rapi, teratur, terencana, dan mampu mempertimbangkan segala sesuatu dengan melihat dari hal kecil. Untuk flegmatis itu seseorang yang flegmatis mudah diajak bergaul, menyenangkan, dan bisa menjadi pendengar yang baik, punya perhatian. Koleris itu seseorang yang memiliki sifat kepribadian koleris itu tegas, tipe pemimpin, suka tantangan, tidak mudah menyerah.
Untuk sanguinis itu suka menjadi perhatian, memiliki rasa percaya diri yang tinggi, suka kebersamaan, tidak teratur, cenderung memberikan keputusan setelah berpikir pendek. Kemudian ada istilah lemon drop test. Lemon drop test itu merupakan tes untuk membedakan ekstrovert dan introvert. Sekian pembahasan dan penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.